sinkronisasi antara pokok-pokok pikiran, hasil musrenbang dan juga renja OPD. Jangan sampai yang terinclude di dalam postur APBD kita, di dalam DPA kita itu hanya renja OPD saja. Sedangkan yang hasil musrenbang di tingkat kecamatan itu tidak ada yang terakomodir. Maka itu menjadi catatan buat pemerintah daerah, terkhususnya Bapeda sebagai dapur pembangunan daerah harus cabut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Yang pertama, kami hanya mau mengingatkan kepada pemerintah bahwasanya sebentar lagi sudah masuk musim penghujan. Sementara pekerjaan-pekerjaan terutama pembangunan yang pernah saya sentil pun sampai hari ini belum ada realisasinya. Salah satunya adalah SD Cokro 2 Kadela, yang mana dari dinas bilang sudah sampai hari ini belum. Sementara sebentar lagi sudah musim hujan. Otomatis kalau kerja dalam musim hujan kita tahu bahwa kualitasnya tidak mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, memasuki musim hujan, musim penghujan itu Bapak PD, operasi kami maupun drainase yang ada di Kota Kalabari mohon perhatian serius pemerintah, karena kebutuhan masyarakat itu setiap datang musim penghujan banjir di mana-mana dan korbannya air masuk ke dalam rumah mereka warga. Untuk itu mohon perhatian serius dari pemerintah. Apa yang kami dapat dari hasil reses kemarin paling banyak menyoroti tentang itu. Dua hal. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak PJ. Ruas jalan Melipung Mainan yang kemarin diusulkan sudah tuntas. Kemudian yang berikut terkait dengan jembatan Tunduk. Ini hadir Pak. Tanggal 4 Januari itu ada hajatan penting, itu pelantikan uskup Romo di Tunduk. Berapa hari lalu saya bersama Ibu Srikwan coba survei, dan itu jembatan sebenarnya tidak layak. Hari Jumat kemarin kami bertemu Pak Kadis PU bersama Ibu Srikwan, yang mudah-mudahan bisa secepatnya untuk dikerjakan. Kemudian yang kedua, Pak Ketua, kemarin saya berkunjung ke SMP Atinmelang dan SMA Atinmelang. Itu anak-anak SMA dan SMP, bahkan guru itu kesulitan air. Bagaimana hari ini kita mau bicara sehat, sedangkan WC di dalam guru-guru saja tidak nyaman. Maka PJ kemarin ini tradisi, ini orang-orang tua biasa menggunakan ini, dan anak-anak sekolah hari ini masih pikul isi air. Mohon diperhatikan. Kemudian yang ketiga, baru-baru ini ada kejadian luar biasa di Pido. Itu kita kurang amblas di beberapa itu semua hampir rusak semua. Kemarin saya coba proses, ada beberapa amblas rusak. Kalau bisa diperhatikan, jalan-jalan kita ini sulit. Kalau orang-orang sakit di desa-desa, di pantai bagaimana, di dapur 2, dapur 3. Untuk itu mungkin di sidang ini saya minta untuk 3 hal tadi itu dibereskan. Terima kasih, saya kembali. Dan menetapkan perubahan nyata untuk lalu kita menggunakan media instruksi untuk menyampaikan sesuatu dengan harapan bagaimana pada pendapat. Bagi saya, kalau ini teknik dan untuk semua ekonomi di lapangan harus dilakukan secara baik oleh pimpinan daerah, bahkan mestinya kita siasati lewat teater.
bahwa setelah reses itu ada laporan masa reses yang dikatakan di paripurna, kemudian memang dijawab oleh paripurna, itu baru boleh. Sehingga tidak setengah-setengah semua temuan yang didapati oleh anggota DPRD di lapangan tuntas disampaikan dan dijawab oleh bupati. Jangan sampai secara akan kita jawab, kita memberikan atau kita menggunakan media interupsi untuk menjawab bupati menjawab, lalu jawabannya kemudian kita generasi. Ini saya khawatir menjadi berdampak politis. Karena itu kalau kita inginkan kunjungan komisi maupun masalah reses harus dijawab oleh bupati, maka mekanismenya harus dibuka paripurna untuk menyampaikan laporan masalah reses, laporan komisi, dan lewat paripurna juga kita siapkan waktu untuk ada jawab bupati. Jadi paling tidak ada penyampaian tertulis ada jawab bupati, sehingga bertanggung jawab moral kita kepada masyarakat itu ada. Kalau kita hanya menggunakan interupsi saja tidak akan menjawab masalah. Ya, jadi kali ini bolehlah kita sampaikan, tapi saya harapkan ke depan kita mediakan supaya ada laporan dan kemudian ada jawaban. Terima kasih. Ya, apa yang Bapak saya sampaikan itu benar. Cuma kan terkesan kalau cepat-cepat itu sudah baik. Artinya kita menyampaikan apa yang mungkin telah kita lakukan di reses dan ada hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi kan sekedar penyampaian saja. Secara tertulis pasti kita akan sampaikan ke kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang saya alami beberapa waktu lalu pada masa reses ini sebagai informasi kepada pemerintah untuk Kecamatan Teluk Mutiara itu BPJ itu terkait dengan sampah di perkotaan. Sampah di perkotaan ini memang kita lihat kalau jalur utara itu kelihatan bersih, itu kelihatan bersih. Tetapi kalau kita masuk ke daerah-daerah yang padat penduduk, itu sampahnya itu tidak tertata dengan baik. Bahkan kalau kita mau lihat di dalam Teluk Mutiara ini dia punya laut mungkin lebih banyak sampah daripada ikan. Kalau dulu itu saya pernah lihat ada terminal tempat pembuangan sampah sementara yang ada ditempatkan di beberapa wilayah, sehingga masyarakat itu ketika membuang sampah ke situ. Tapi sampai dengan saat ini saya sudah tidak lihat lagi yang dalam bentuk kayak besi-besi itu, bak sampah dari besi yang ditempatkan di beberapa titik, tapi itu sudah tidak ada lagi. Nah, ini mungkin bisa menjadi perhatian kita semua bahwa Kota Kalamahi menjadi pintu masuk jangan sampai di jalur utama saja yang bersih, tapi di daerah-daerah yang ini gagal itu tidak tertata dengan baik menyangkut dengan sampah. Yang kedua terkait dengan PDAM Bapak BJ. Jadi beberapa masyarakat itu mengusulkan tentang sumur bor. Saya kemarin berkoordinasi dengan kepala dinas PU berbicara tentang sumur bor. Kemudian mereka sampaikan itu bahwa kita di sumur bor di Kabupaten Alau sudah hampir 1.000 lebih tinggi. Di dalam kota itu hampir sekitar 600-an. Dan itu akan mempengaruhi ketersediaan air tanah. Bahkan ada sumur bor yang dibor kalau misalnya satu aliran berarti satu tidak. Ini terjadi karena mungkin pelayanan PDAM itu yang menurut saya kurang maksimal, karena banyak pipa yang sudah terinstalasi tapi airnya kosong, gitu. Sehingga masyarakat mengambil opsi kedua yaitu sudah kita gali sumur saja. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya sepakat dengan Pak Ernest terkait dengan perencanaan teknokrat dari pemerintah, bahwa memang selama ini masyarakat punya antusias untuk mengikuti musrembang itu sudah semakin berkurang. Bahkan susah sekali untuk kita ajak masyarakat itu untuk berpartisipasi dalam kegiatan musrembang. Karena apa? Karena hasil usulan kegiatan masyarakat melalui musyawarah desa, musyawarah
Jadi musrembang tingkat desa yang mereka sepakati dalam DUM RKPDes, kemudian mereka usulkan ke tingkat kecamatan, itu walaupun sudah menjadi P1, tetapi nanti di tingkat kabupaten itu hilang. Jadi kadang ketika kami reses, kami menyampaikan bahwa oh ini nanti bapak mereka bawa ke musrembang, bawa ke musyawarah desa, nanti diusulkan terbaik ini jalur pemerintah. Cuma mereka bilang bapak kita nih usul-usul yang musrembang, tapi kita usul ini tahun kadang 4-5 tahun juga tidak terjawab. Nah ini yang mungkin kita bisa berpikir lebih baik sehingga perencanaan dari bawah yang sifatnya ini bottom up itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu dari saya, Bapak. Prinsipnya bahwa nanti akan ada agenda depannya yang kemudian kita akan bahas bersama dengan Bapak Ibu pimpinan OPD di semua agenda DPR yang sudah ada. Oleh sebab itu karena kita masih punya satu agenda lagi yaitu masuk di dalam paripurna perubahan jadwal. Oleh sebab itu mungkin waktu dan kesempatan saya berikan terakhir bersama langsung nanti waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak OPD untuk bisa menjawab satu pikiran dari teman-teman tadi. Kita semua terkadang dalam praktek penyelenggaraan pemerintah seperti itu, saya sekitar 10 tahun di KPU provinsi, banyak juga permohonan seperti itu. Apa yang diusulkan setelah dianalisis di tingkat kecamatan, kemudian sampai di kabupaten, dan dia tidak bisa masuk dalam tahap kegiatan yang diprioritaskan. Tapi tentu saja kita berharap untuk tahun 2025 apa yang diusulkan itu semoga kita bisa. Nah kemudian apa itu berkaitan dengan kehidupan rakyat, kebutuhan rakyat. Contoh misalnya, saya tidak tahu apakah masyarakat di desa waktu mengusulkan untuk rapat jalan menuju ke desa Erana atau tidak, atau Sawarana atau tidak. Nah, itu kita perhatikan, itu betul-betul mendesak. Atau apakah ada usul masyarakat tentang air minum yang tadi Bapak Yohanes sampaikan itu kita perhatikan. Dan itu kebutuhan yang harus perhatikan. Jadi saya setuju, pemerintah setuju dengan apa yang saya